Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, istrinya Sandi. Jadi di sini gua mau belajar drone FPV. Jadi buat kalian yang penasaran gimana keseruannya, karena gua juga penasaran, ikutin terus gua. Tidak ngaprak dong. Itu biasanya ikutin terus ngaprak. Dan oke, jadi di video kali ini gue mau mengenalkan lebih dalam lagi tentang drone FPV ke istri gue, tapi bukan mau ngajarin terbang ya. Itu masih proses lama, apalagi drone segede gini. Buat orang yang belum pernah nerbangin drone sama sekali, dia menerbangin aerial aja belum pernah coy. Jadi bahaya nanti. Jadi memperkenalkannya seperti apa? Jadi gue bakal ngajarin dia bagaimana caranya menjadi co-pilot drone FPV. Jadi kan beberapa teman-teman yang sering beberapa kali nonton video gue tuh selalu komen, "Bang, lu kok terbang sendirian aja, nggak pernah pakai co-pilot, berani amat gini bla bla bla." Ya emang karena gue sendirian ya. Ya, jadi sekarang gue mau rekrut co-pilotnya istri gue. Jadi biar lebih gampang kalau co-pilotnya teman-teman FPV itu pada jauh cuy, di kota Bogor. Yang deket aja, yang serumah. Nah, oke, langsung ke videonya aja ya. Kayak gimana caranya gue ngajarin dia jadi co-pilot. Let's go. Dan oke, jadi cara gue ngenalin drone FPV pertama kali ke bini gue yaitu dengan cara menjadi co-pilot. Dan di sini udah gini ya, ini goggles udah gue hubungin ke handphone, jadi dia bisa lihat secara langsung juga terbang dan bisa lihat langsung informasi-informasi yang ada di OSD. Nah, cara gue ngajarnya yaitu ngasih tahu informasi yang ada di OSD itu untuk apa sih. Nah, oke, kita langsung siapin drone-nya aja ya, terbang. Nah, itu udah connect ya? Oke, udah. Oke, mau nanya sekarang apa sambil terbang? Sambil terbang dong pastinya ya. Iya. Bentar, aku siap-siap dulu. Oke, ini GPS-nya udah ada di angka 13. Langsung aja ke acro mode dan arming. Dan take off. Nah, jadi itu si action cam udah direkam belum ya? Udah. Nah, jadi dalam nerbangin drone FPV itu sebenarnya yang tampil di goggles itu nggak cuman layar hasil rekaman gitu, enggak, tapi ada tulisan-tulisan yang muncul tuh, kayak kamu kan bisa lihat di handphone ya. Semacam ada angka-angka, tulisan-tulisan yang muncul. Nah, tulisan-tulisan itu kalau pilot-pilot drone FPV itu bilangnya OSD atau on screen display, di mana dia tuh memuat informasi-informasi mengenai si drone FPV yang sedang kita terbangin sendiri gitu. Nah, sekarang kamu mau nanya apa, Mi? Dari yang sebelah kiri ya, itu udah 5.2 100, itu apa maksudnya? Nah, dari yang sebelah kiri, pojok kiri atas ya, kita mulai dari atas dulu aja. 5.100. Di situ ada 5/100 dan di sebelahnya itu ada semacam kayak gambar sinyal minus 5,3. Nah, itu tuh keduanya saling berhubungan, Mi. Jadi si yang minus, yang angkanya berubah-ubah itu tuh minus 34, minus 35, itu menunjukkan kekuatan sinyal. Jadi di sini aku ngasih taunya pakai bahasa-bahasa simpel aja ya, buat awam juga bisa gampang ngerti. Itu ngasih informasi tentang kekuatan sinyal. Nah, semakin kecil angkanya atau semakin besar minusnya. Nih, ini kan semakin besar ya, minusnya semakin nambah ya tuh. Oh, berarti sinyalnya kuat. Bukan, berarti itu sinyalnya semakin melemah. Oh, kalau angkanya naik malah melemah. Kan itu minus. Kalau minus berarti angkanya turun. Oh, nah, jadi semakin minusnya naik, besar, angkanya itu naik, berarti sinyalnya semakin lemah. Biasanya sinyal semakin lemah itu karena jaraknya kejauhan atau ada intervensi lain, kayak misalkan kehalang tembok, kehalang pohon dan lain-lain. Nah, sinyal itu itu kan tadi berkaitan sama yang di sebelahnya itu tuh 5/100. Nah, 5/100 itu tuh kalau nggak salah namanya link quality. Jadi menunjukkan kualitas sinyal yang diterima oleh drone gitu. Jadi kalau yang minus 60 itu adalah kekuatan sinyal yang kekuatan sinyal antara remote ke drone. Si 5/100 itu menunjukkan kualitas sinyalnya. Nah, jadi angka 100 itu, jadi walaupun misalkan nih, ini aku terbang jauhin.
Nah kan sinyalnya melemah ya, tuh nambah gede tuh 56, 60 gitu. Walaupun sinyalnya turun, tapi selama si link quality-nya itu 100, itu masih bisa dikategorikan aman. Jadi si drone tuh menerima sinyalnya sempurna gitu 100. Nah itu tuh link quality itu bakal turun kalau kualitas sinyal yang diterima drone tuh kurang sempurna kan bisa jadi kayak misalkan kehalang ini intervensi kehalang pohon-pohon. Jadi kalau misalkan nanti terbang lagi di tempat lain belum tentu 5:100 ini belum tentu. Belum tentu, tapi kalau keseringan terbang sih kebanyakan 5:100, paling dia turunnya ke 5:99, 5:58 Perbandingannya gitu. memang 5. Ya, di situ. Loh, ini tadi sempat turun 5:99. Ya, itu berarti itu kualitas sinyal yang diterimanya kurang sempurna. Kalau si yang minus itu menunjukkan kekuatan sinyal. Nah, oke, sampai di situ paham? Oke, paham. Jadi link quality dan si yang logo sinyal itu menunjukkan sinyal dari remote ke drone ya. Dan apalagi di sebelahnya ya itu Nggak, bawahnya? Itu bawahnya apa yang angkanya berubah? Oh, Yang di 6 bawahnya titik itu 6. ada tulisan LAT sama LON. Kalau itu menunjukkan posisi si drone-nya dalam GPS atau satelit. Oh, titik koordinat gitu. Nah, semacam titik koordinat gitu. Ya itu sih paling berguna saat ya amit-amit drone-nya misalkan hilang, kita bisa ngedetect dari situ. Nanti di GPS tinggal dimasukin titik koordinat dan bisa dicari ke titik koordinat sekitar situ gitu. Oke, berarti ngerti. Sama aja berarti yang LAT sama LON. Yang LON. Iya. Berarti yang sebelahnya tuh yang ada 27, 25 turun naik turun terus on HR, hour maksudnya jam apa? Yang mana? Oh, jadi ke bawah dulu ya. Oh iya. Ini Yang mana? sebelah. Sebelah tuh yang ada gambar kayak plus terus sinyal ini. Plus mana yang ini plus? enggak sebelahnya. Yang sebelah. K28. Nah, K28 itu. Nah, itu kalau angka 28 itu gambar satelit itu, bukan gambar plus. Itu gambar satelit, jadi menunjukkan jumlah satelit yang sudah ditangkap GPS drone. Nah, itu jumlah satelitnya kan ada di 29. Itu bisa seiring terbang itu bisa turun, naik, tapi standarnya sebelum terbang itu minimal GPS-nya harus di angka 8 minimal. Itu standar aku ya. Kalau orang lain ada yang disetting di 6, ada yang disetting di apa, tergantung beda-beda orang. Tapi kalau aku setting amannya itu disetting di angka 8. Jadi itu buat GPS-nya. Jadi kalau GPS-nya, makanya aku kan kalau terbang suka bilang, nah GPS-nya belum ngelock, berarti GPS-nya itu belum ke angka 8. Kalau udah di angka 8 itu GPS udah aman, udah ngelock. Jadi kalaupun nanti terjadi amit-amit kayak misalkan tiba-tiba hilang sinyal, hilang gambar ketika GPS rescue dinyalakan, itu bisa aktif. Nah, kalau kita terbang sebelum si angka GPS itu belum ngelock, itu kalau nanti GPS rescue-nya diaktifin, drone-nya bukan balik lagi tapi malah mati. Kalau yang sebelahnya itu 25 km tuh kecepatannya. Nah, on hour. Nah, kalau itu kecepatan drone-nya diukur dalam kilometer per jam nih. Itu gimana pilotnya aja ya? Ya, ini aku terbangin tuh, dia bisa 60 km. Cuman ini pakai baterai Li-ion, jadi nggak bisa terlalu di-push, nanti baterainya cepat habis. Dan apalagi ke bawah ya? Ke bawah. Kalau 3.55 itu gambar baterai mah udah jelas ke baterainya. Iya, itu baterainya ada di 3,5. Nah, tapi untuk jadi co-pilot kamu harus tahu juga nih baterainya bisa apa sih batas maksimalnya dan batas minimalnya. Nah, kalau untuk baterai drone itu maksimalnya ada di 4,2. Itu baterai berarti kondisinya penuh. Tapi ini barusan udah kedap-kedip. Nah, ntar aku jelasin dulu sebelum sampai ke situ nih. Nanti di 4,2 itu baterainya kondisi penuh. Sedangkan habisnya, nah habisnya itu tergantung dari baterai yang dipakai. Ini kan aku terbang pakai baterai Li-ion. Nah, kalau baterai Li-ion itu standar habisnya bisa di 2,8 sih sebenarnya sama pabrikan baterainya itu. Iya, betul. Belum sampai ke situ, dengerin dulu. Jadi kalau si baterai Li-ion itu sama pabrikannya diklaim bisa terbang sampai 2,8. Sedangkan aku tuh cari amannya pokoknya sampai 3 lah gitu. 3, sebelum 3 tuh aku harus ada landing. Nah, ini kenapa ada tulisan lowbat? Nah, drone aku ini settingan baterainya masih pakai settingan baterai LiPo. Dimana baterai LiPo itu 3,4 itu udah habis, harus udah landing gitu. Jadi si drone-nya ini aku setting
di kondisi baterai 3,4 itu langsung muncul peringatan low baterai dan harus segera landing. Tapi sebenarnya masih aman. Nah, karena ini terbangnya pakai baterai Li-ion, baterai Li-ion kan bisa sampai 3 ya. Jadi ini masih aman, masih jauh dari 3,0. Ini masih 3,4, masih bisa terbang beberapa menit lagi. Terus sebelahnya itu ketinggian ya? Sebelah yang mana? H, ada tulisan H, height. Ada tulisan. Nah kalau itu jarak. Jarak dari pilot ke drone-nya atau jarak dari pilot ke home point. Nih aku terbang rendah tuh dia nambah kan? Iya. Oh jadi kalau semakin rendah tuh semakin pendek mah? Bukan. Itu tuh jarak dari pilot ke drone aja nih. Jarak aku sampai drone itu ini ada kan di 100 meter. Oh 200. Nah biasanya pilot-pilot FPV itu ngukur kemampuan jarak terbang dia ngelihat dari situ. Oh gue bisa terbang berapa kilometer gitu. Dilihat dari sini. Ini kita jaraknya ada di 300 meter ya, 300 meteran lah. Terus sambung ke sebelah kanannya ya. Itu mah ini ya. Kamu terbangnya udah berapa menit? Iya, betul sekali. Itu lebih gampang ya. Oh, kok sinyalnya turun kalau terbang kerendahan ya. Terus yang di sebelah kiri lagi yang ke atasnya itu jumlah baterai yang terpakai. Oh, yang ada mAh. Itu jumlah baterai yang terpakai. Jadi sekarang udah kepake 900 mAh. Nah, di atasnya lagi kalau Copilot sebenarnya nggak terlalu ini ya. Itu tuh throttle berapa persen. Nih kalau aku throttle gas tuh dia naik tuh. Nah, itu tuh throttle berapa persen nih. Aku terbang di sekitar 25-30%. Kalau yang di sebelahnya lagi itu ada tulisan air. Nah itu yang air itu mode terbang. Jadi ini aku terbang di mode air mode atau acro mode. Ini kalau aku ganti angle mode-nya itu tulisannya nanti jadi angle. Terus kalau Super B itu nama drone ya. Oh, iya. Jadi drone ini aku kasih nama Super B gitu. Nah itu namanya aku munculin di situ. Nah kalau yang di bawahnya itu ALT itu altitude, baru itu menunjukkan ketinggian drone-nya. Ini sebenarnya GPS-nya ngehang nih. Ini harusnya kan kalau terbang rendah tuh bisa di titik 0, berapa gitu. Karena ini kan titik 0-nya tuh dicatat di titik take off. Nah ini karena ngehang dia masa titiknya -7. Nih, jadi kalau aku semakin push, nih altitude-nya bakal makin naik. Tuh. Dan untuk itu berpengaruh nanti ke regulasi terbang. Nah, jadi regulasi terbang di Indonesia itu altitude-nya maksimal ada di 120 meter di atas permukaan tanah. Oke, terus kayak ada tanda panah ke atas kayak lambang Iger itu apa yang kayak lambang tanda panas ke atas. Nah, kalau itu aku kurang tahu karena itu juga tampilan dari Google-nya ya kalau itu. Tapi kemungkinan itu power baterai dari Google-nya kali ya. Aku juga kurang tahu kalau soal itu. Mungkin teman-teman yang udah tahu, yang udah lama pakai Google Digital itu yang kayak tanda panah ke atas 19,7 volt itu tegangan apa ya? Tapi kalau menurut aku sih itu tegangan power Google-nya dari baterai Google-nya. Kalau sebelahnya lagi itu yang ada itu di sampingnya 50 Mbps itu. Nah, itu tampilan dari Google. Jadi itu beda dengan OSD, tapi itu menunjukkan juga yang ada 50 Mbps itu menunjukkan sinyal gambar ya. Jadi kan dari drone itu dia menggunakan 2 sinyal ya. Kayak dari sinyal remote ke drone, terus sinyal buat videonya itu dari Google ke VTX-nya. Nah, itu menunjukkan kekuatan sinyal VTX-nya. Nah, kalau untuk ini tuh maksimalnya di 50 Mbps. Ini kalau 50 Mbps berarti sinyalnya masih bagus banget. Masih full. Nah, kalau misalkan dia sinyalnya turun berarti kayak misalkan aku turun nih, terbang ke bawah nih, ke halang pohon. Dia sinyalnya bakal turun. Oh iya, turun jadi 32, 30, 28. Jadi fungsinya buat situ ya? Iya, fungsinya buat sinyal gambar. Jadi sinyal itu bakal turun seiring drone-nya semakin jauh atau drone-nya kehalang intervensi kayak semacam kehalang pohon, kehalang benda-benda lainnya lah, itu sinyal bakal turun. Terus, seperti itu. Ada lagi? Sebelahnya mah udah jelas ya, 83% itu ini baterai di Google-nya. Iya. Kalau tanda panah yang ada di tengah-tengah itu? Oh, itu tanda panah yang di tengah, bener itu. Itu paling penting nih. Ini kalau tanda panah yang di tengah itu menunjukkan tanda panah ke arah home point. Maksudnya kamu? Ke arah tadi titik take off-nya. Nah, ini kan titik take off-nya di situ tuh. Jadi tanda panahnya menunjukkan ke arah nih.
Nah itu berguna banget nih buat main-main long range, kan aku kadang suka iseng ya main jarak jauh, bisa 2 kilo, 4 kilo tuh terakhir. Oh kayak waktu itu kamu kan pernah terbang di mana terus ngelihat itu hijau semua. Kamu bingung mau balik kemana? Ya kan kalau terbang jauh itu kan, apalagi terbang ke atas gunung itu pemandangan hijau semua. Ini apalagi sudah setinggi itu dan sejauh itu, ya pasti bingung arah pulang tuh ke arah mana. Nah Jadi ini ngebantu. Tanda panah itu. Ngikutin tanda panah gini, misalkan semakin deket, semakin melenceng, tinggal dilurusin lagi. Gitu. Oke, cukup ya. Cukup. Jadi kesimpulannya, next kalau aku jadi co-pilot lagi di penerbangan sesungguhnya, yang wajib diperhatiin, maksudnya poin yang paling penting yang harus diperhatiin, terus ngasih tahu kamu tuh yang bagian mana? Sinyal atas, yang tadi 5/100 minus tadi baterai. Ya, baterai sama yang 50 Mbps itu. Oh itu. Karena aku suka meleng di situ gitu. Berarti poin yang nanti harus aku perhatiin next kalau ikut kamu terbang lagi, 3 poin ini penting ya. Oke, aku landing dulu ya. Ini baterainya udah 3,0. Ini terbang lama banget. Ini udah 2,9. Iya udah 13 menit. Sip. Terbang udah 13 menit coy. Biasanya aku paling 10 menit. Udah nggak ada dek ya. Dan oke, itu tadi video terbangnya. Jadi gimana Mi? Udah paham? Baru pertama kali diajarin ya. Cuman ada beberapa yang udah tahu karena kamu sering ngejelasin, cuman belum pernah lihat langsung ke monitornya. Karena memang kemarin kan di Google kamu itu emang karena trouble, jadi kan nggak bisa dikonekin ke handphone. Jadi cuman ngedengerin dia cerita aja, tapi belum lihat gambaran aslinya. Kalau yang hari ini kan udah ngeliat. Jadi gitu ya. Pilot-pilot FPV itu kalau kamu ngelihat aku terbang pakai ini tuh, jadi nggak cuma ngelihat layar pas aku lagi terbang aja, tapi ada memuat berbagai macam informasi penting yang pastinya itu ngebantu pilot banget ya buat ngendaliin drone-nya. Dan jadi nanti tugas kamu kalau aku terbang, apalagi terbang jauh itu jadi co-pilot. Biasanya saya namanya cuma jagain barang-barang aja biar nggak hilang ya. Biasanya kalau ikut terbang tuh cuman ngejagain barang biar nggak hilang. Nah sekarang tuh dikasih tugas tambahan jadi co-pilot. Jadi sebenarnya semua informasi sebenarnya penting, semua informasi. Cuman lebih diutamakan itu tadi sinyal remote ke drone, sinyal Google ke drone itu lebih dan baterai itu lebih diutamakan. Kalau informasi-informasi lainnya sih hanya sekedar ngasih tahu, kayak misalkan tadi ini kecepatan drone-nya berapa. Sebenarnya itu cuma ngasih tahu kecepatan drone, tapi itu juga bisa jadi informasi penting kalau terbang long range. Misalkan ini terbangnya kecepatan, baterai bakal cepat habis ya, bisa dikasih tahu. Misalkan biasanya aku kalau terbang long range itu maksimal kecepatannya di 60 km-an kalau berangkat ya. Kalau pulang bisa lebih ngebut karena kan biasanya turunan. Paling dikasih buat ngasih tahu itu aja. Dan apalagi ya? Ya udah, paling tugas co-pilot ngingetin pilot utamanya, karena pilot utamanya tuh kan biasanya fokus ke ini ya, terbangnya ya. Oke, mungkin sampai sini sedikit besarnya udah ngasih gambaran ya buat kamu ya. Nanti di penerbangan aku berikutnya tugas kamu jadi co-pilot. Ya, dimana kamu harus ngingetin si pilot utamanya kondisi sinyal, baterai dan lain-lain yang tadi muncul di itu ya, di OSD yang tadi di mirroring ke layar handphone. Jadi dan kamu bisa mantau di situ dan bisa mantau langsung juga ke arah drone-nya kalau drone-nya masih dekat ya, drone-nya ke arah sebelah mana. Dan oke, mungkin sampai sini dulu aja kontennya. Mungkin bisa dilihat lagi nanti kamu video OSD-nya buat lebih mengingat lagi. Dan siap ya jadi co-pilot ya. Siap. Nanti kalau udah jadi co-pilot jago, baru latihan jadi pilot benerannya. Oke, gua Sade Herawan dan gua istrinya. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.